Oke, assalamualaikum guys, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan coba bahas topik yang ringan ya, terkait dengan relationship. Bagaimana sih mendapatkan wanita idaman Anda? Atau bagaimana wanita itu bisa menerima Anda sebagai pasangan atau pacar Anda? Oke, simak terus videonya guys, jangan di skip, ini penting banget karena isinya itu begitu singkat, padat, dan mencerahkan. Oke, sekali lagi jangan di skip. Kita intro dulu ya guys. Oke, kita langsung ke topik pembahasannya. Jadi sebelum saya akan share lebih jauh, ada baiknya kita simak sebuah filosofi cinta yang pernah saya baca. Menurut saya ini sangat benar-benar terjadi dan real dan begitu alami. Terjadi di antara hubungan laki-laki dan wanita. Jadi filosofinya adalah cara untuk mendapatkan wanita idaman Anda adalah dengan berusaha tidak mendapatkannya, guys. Wow. Jadi ini perlu dicatat ya guys dan harus diingat. Bahkan dipraktekkan itu ya secara alami ya. Jadi kita nggak perlu berusaha untuk mengejarnya. Nggak perlu. Banyak di luar sana ya, banyak ya sebagiannya. Jadi lelaki itu sudah mengeluarkan banyak energi, banyak waktu, bahkan pengorbanan ya, entah itu pengorbanan harta dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya guys, PHP ya. Wanita itu PHP dan bahkan nganggapnya gua anggap sebagai teman aja gitu. Wow. Itu sakitnya di sini guys. Itu sakitnya nggak berdarah guys. Oh no. Please. Please. Catat hal ini. Jadi udahlah. Jangan fokus kepada cara-cara ya, cara-cara untuk mengejar wanita tersebut. Oke? Itu adalah filosofi cinta yang pernah saya pelajari. Oke, kita lanjut. Tadi kita bahas filosofi, saatnya kita bahas terkait dengan paradigma atau mindset ya ketika seorang pria untuk mendekati seorang wanita dalam menjalin hubungan asmara. Jadi paradigma lama adalah lelaki mengejar sementara wanita yang menentukan. Harus kita rubah mindsetnya guys. Harus kita rubah. Jadi kita rubah, lelaki mendekat, wanitanya ngasih kode, jadi Anda. Gampang kan? Nah, namun bagaimana untuk membuat hal itu bisa terjadi? Ya, tentunya Anda harus memahami psikologi seorang wanita. Bagaimana sih untuk menghadirkan perasaan klik ya? Perasaan match ya atau zona atau lampu hijau ya, dia ngasih kode nih, kode sakti nih kepada Anda ya. Pada Anda seorang pria ya, dan Anda tinggal nyatakan dan jadian. Sangat smooth. Jadi ini yang perlu kita rubah. Bagaimana caranya? Next kita bahas. Oke, lanjut guys. Tadi yang pertama kita sudah bahas terkait dengan filosofi. Kemudian yang kedua adalah paradigma atau mindset bagaimana mendekati seorang wanita. Dan yang terakhir kali ini yang paling penting guys ya. Inti pembahasan video ini jadi 3 hal yang membuat wanita jatuh cinta dan memilih Anda sebagai pasangannya. Oke, sebelum kita lanjut, saya minum dulu ya. Biar nambah durasinya, guys. Oke, next. Jangan di skip ya, ini penting banget, guys. Jadi kata orang itu wanita adalah makhluk yang penuh dengan misteri. Kita sulit menebak perasaannya, dan dia mampu menyembunyikan perasaannya. Oke, jadi terkadang wanita yang dekat dengan kita, ya, yang tiap hari makan bareng, jalan bareng, yang udah bercanda tiap hari dengan kita, ya, udah nyaman dengan kita, bahkan mungkin pernah minjam pundak lo gitu buat nyandar gitu kan, lah, lo udah baper, malamnya udah nggak bisa tidur, ya kan, wah ini cewek udah nyandar nih, besok gua tembak ah. No bro, no. Jangan bro, jangan lakukan itu. Belum tentu dia ada perasaan klik terhadap kita.
meskipun kedekatannya sudah sangat dekat ya. Itu belum tentu. Bahkan sebaliknya, wanita yang jaim pun itu belum tentu juga dia nggak menaruh rasa cinta terhadap lelaki yang dekat dengan dia. Oke, jadi ini poin penting sebelum Anda memutuskan untuk menyatakan kata-kata sakti, ya, menyatakan cinta dan perasaan Anda terhadap wanita. Ini yang harus kalian garis bawahi. Kita lanjut. Oke, kita lanjut bro. Jadi, menurut salah satu pakar percintaan yang ada di Indonesia, menyatakan bahwa 3 hal yang membuat wanita itu jatuh cinta. Itu yang pertama adalah tertarik. Oke, ingat, tertarik. Jadi tertarik ini bisa macam-macam ya. Dia bisa tertarik karena lo punya wajah cakep ya, hidung lo mancung ya, alis lo nyambung ya kan, kulit lo putih, tinggi ya, macam-macam lah ya. Itu ketertarikan fisik. Kemudian dia tertarik karena lo itu punya karakter yang kuat ya, entah itu tegas, pemberani, ini macam-macam ya. Kemudian yang terakhir dia tertarik karena materi. Ya entah karena lu punya banyak duit lah, punya Honda Beat, punya Honda Jazz ya, pesawat jet lah, whatever lah, gue nggak peduli. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya ada perasaan nyaman. Jadi ketika dia deket dengan lu, itu dia ada perasaan nyaman. Nyaman ketika lu ada di dekatnya. Kemudian yang ketiga adalah ikatan batin. Ikatan batin ini gimana ya mau menjelaskannya ya? Jadi semacam hubungan inilah, hubungan suami istri itu udah punya ikatan batin yang kuat ya. Jadi dia udah menaruh trust kepada Anda, kemudian dia nggak ada batasan lagi. Jadi lu udah mampu masuk ke private areanya, ya udah berhasil. Jadi ketika lu mau megang tangannya pun dia udah nggak masalah gitu kan. Nah, tapi jangan dipraktikin ya. Ini hanya salah satu contoh, kita contohkan ke hubungan suami istri. Jadi 3 hal ini benar-benar harus ada dan harus hadir pada diri seorang wanita. Tertarik, kemudian nyaman, dan yang ketiga adalah ikatan batin. Jadi nggak boleh tiga-tiganya ini, atau nggak boleh salah satunya itu nggak ada. Harus ada tiga-tiga ini. Ketika hanya tertarik dan nyaman, maka dia akan anggap lu itu hanya sebagai teman. Teman tapi mesra ya. Friendzone lah ya, zona pertemanan. Ini sangat menyakitkan. Ketika dia nggak ada hubungan batin ya, dia hanya tertarik dan nyaman, dia akan anggap lu sebagai teman. Ketika hanya ada hubungan batin dan dia nyaman sama lu, tapi dia nggak tertarik, dia akan anggap lu sebagai kakak, abang ya, tempat curhatnya. Tapi lu jangan baper ya, dia cuma nganggap abang, dia nggak klik lah ya. Nah, tapi ketika dia sudah tertarik, ketika dia sudah nyaman dan ada hubungan batin, ikatan batin, dia pasti bakal ngasih kode ke lu. Ya, dan inilah kesempatan kita para pria untuk mendekati wanita seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, itu akan jadi match dan klik. Maka, jadilah sebuah hubungan. Kurang lebih seperti itu, guys. Oke, demikianlah 3 hal yang membuat wanita itu jatuh cinta dan memutuskan untuk memilih Anda sebagai pasangan. Ya. Untuk bagaimana cara menghadirkan 3 hal tersebut, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke guys, sebagai penutup, jadi cinta itu perlu dipelajari. Karena kalau kita nggak mempelajari cinta, maka akan berlaku yang namanya cinta ditolak, dukun bertindak. Cinta ditolak, tali bertindak, alias gantung diri guys. Oke, jadi kita harus pelajari sebagai bentuk usaha kita ya. Memang dari segi agama, rezeki, jodoh, dan maut itu sudah ditentukan ya. Akan tetapi kita perlu berusaha. Rezeki kita perlu berusaha mencari dan mendekatinya. Jodoh pun demikian. Kita harus berusaha mempelajari ya, mempelajari dan mempraktekannya ya. Kecuali maut ya, Anda jangan mendekati ya. Kalau Anda berani mendekati maut, silakan Anda pacari bini orang ya. Please, jangan lakukan hal itu. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat, sharingnya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.